Sobat Juara, kembali lagi di Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Welcome back to our channel. Sudah lama sekali kayaknya nggak pernah upload ya, tapi di tahun ini kita mulai dengan video-video baru dari Kelas Juara. Dan hari ini aku nggak sendirian, tapi ditemani oleh salah satu Googler dari Indonesia. Kita perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Pandu Satrio Nugroho, Program Manager dari Google for Education Indonesia. Mantap. Nah, jadi karena Program Manager dari Google for Education di Indonesia ya. Nah, hari ini topik yang kita akan bahas adalah mengenai Google for Education itu sendiri. Jadi mungkin Sobat Juara di rumah udah pada tahu kali ya. Ada yang mungkin sudah tahu Google for Education atau mungkin Google Workspace for Education. Nah, di sini hari ini kita akan mengupas tentang apa sih Google for Education secara keseluruhan dan apa saja fitur-fiturnya yang dimiliki dan mungkin best practices yang sudah ada di institusi pendidikan gitu ya. Jadi kalau boleh aku tanya nih Mas Pandu, apa sih Google for Education itu sendiri? Jadi sebenarnya Google for Education itu adalah produk Google yang spesifik khusus untuk pendidikan dan kami di Indonesia sendiri mempunyai 3 pilar. Yang pertama adalah dari perangkatnya yaitu Chromebook ataupun perangkat yang menggunakan Chrome OS. Terus yang kedua dari segi mungkin biasa dibilang software ya, softwarenya adalah atau alat produktivitas kita namanya Google Workspace for Education, seperti Mbak Baca sudah sebutkan tadi, di mana Google Workspace for Education mungkin teman-teman tahu ada Google Docs, Google Slides, dan juga yang paling baru Google Fits. Fits. Nah, yang ketiga pilar yang saya rasa pribadi juga sangat penting adalah mengenai peningkatan kapasitas dari tenaga pendidik, yaitu edukator. Kita punya program sertifikasi internasional dari mulai level 1, level 2, sampai nantinya mungkin tenaga pendidik ingin menjadi innovator, coach, maupun juga trainer. Seperti itu kurang lebih. Kalau misalnya kita bisa kerucutin gitu ya, jadi Google for Education sebenarnya banyak ya produknya gitu. Nah, dari kegunaan dari masing-masing produk itu sendiri atau dia ada nggak sih kayak spesifik untuk siapa gitu? Kalau tadi kita sempat mention tentang sertifikasi gitu, itu mainly buat siapa sih gitu? Dan sekarang tuh gimana sih kondisinya di Indonesia gitu? Jadi untuk sertifikasi sendiri, contohnya kita itu punya yang tadi saya sebutkan ya, level 1, level 2, sampai ke Certified Trainer. Dan level 1, level 2 di Indonesia itu setara dengan level 1 dan level 2 di negara-negara lainnya seperti Jepang, Amerika, maupun Singapura. Dan kita patut bangga juga, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mempunyai tingkat sertifikasi guru terbanyak di Asia Pasifik maupun juga di dunia. Kalau saya tidak salah, sekarang di Asia Pasifik untuk level 1 dan level 2 kita nomor 2. Nice. Jadi sebuah prestasi dan patut dibanggakan juga buat Indonesia, khususnya di sektor pendidikan. Dan kedepannya harapan kita adalah tidak hanya mungkin tenaga pendidik di level TK sampai SMA, tetapi juga di pendidikan tinggi juga banyak yang mengambil sertifikasi tersebut. Iya, sebenarnya karena pasti akan berguna juga gitu ya Mas Pandu ya. Nah, kalau kita lihat dari visinya sebenarnya di Google for Education sendiri nih, kalau Mas Pandu juga paham gitu ya, dari tim Mas Pandu nih di Indonesia tuh punya visi apa sih ke depannya gitu? Visi Google for Education. Karena kami bergerak di bidang teknologi informasi, kami sangat-sangat mengedepankan bahwa adanya akses terhadap teknologi informasi khususnya di bidang pendidikan untuk seluruh siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi maupun juga tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Karena concern kami adalah adanya akses tersebut bisa membuka peluang kepada misalnya pada pelajar dan juga pada guru untuk lebih meningkatkan lagi kapasitasnya. Dan juga kedepannya dengan adanya era AI ini juga harapan kami adalah makin banyak juga yang mengadopsi dan juga menggunakan AI secara bijak di Indonesia ini. Yes, benar. Karena mungkin penggunaannya kalau dibanding negara lain mungkin belum se-advance itu kali ya untuk sekarang. Tapi mungkin dengan adanya Google di sini bisa lah gitu untuk kita maju lebih ke depan lagi. Oke, nah sekarang aku mau spesifik bahas tentang salah satu produk dari pilar si Google for Education ini, yaitu Google Workspace. Gitu ya, yang tadi Mas Pandu udah sempat bilang juga, Google Workspace tuh banyak fiturnya, ada yang Doc, Sheet, Slide, mungkin yang sudah sering digunakan juga gitu ya oleh Sobat Juara di rumah maupun kita-kita juga gitu ya. Nah, kalau dari segi fitur Mas Pandu, kayaknya aku tahu nih ada yang Google Workspace for Education yang gratis, atau kita sebutnya fundamental, ada juga yang berbayar. Nah itu tuh bedanya apa sih Mas Pandu? Sebenarnya secara produk, secara basicnya itu hampir sama.
untuk teman-teman yang perlu, mungkin teman-teman ketahui, fundamental itu gratis. Yes. Jadi seluruh institusi pendidikan di Indonesia ini yang lembaga formal itu bisa mengajukan secara gratis institusinya melalui ada form yang harus diselesaikan dan ada tahapan yang diselesaikan melalui website kami ataupun partner kami, salah satunya Pointstar. Yes. Dan fundamental sendiri itu menurut saya pribadi sudah cukup untuk institusi pendidikan, seperti alat produktivitas kita yang tadi disebutkan, ada Google Slides, Google Docs, dan juga Google Sheets, dan juga mendapatkan storage atau penyimpanan itu sekitar 100 terabyte satu institusi. Dan juga yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kalau yang berbayar, bedanya itu apa? Ada fitur-fitur premium yang bisa diakses oleh teman-teman ketika menggunakan layanan berbayar atau upgrade dari Fundamental Study. Yang pertama mungkin Meet-nya itu bisa recording. Yang kedua pasti storage lebih besar. Yang ketiga adalah ada beberapa aplikasi yang mungkin yang tidak ada di edisi Fundamental. Contohnya Google Feeds, di mana teman-teman bisa membuat video sampai nanti AI-nya melakukan voice over, bukan Mbak Maitza atau saya lagi yang melakukan voice over video ini. Terus lalu yang kedua, kita juga punya namanya AppSheet, di mana itu adalah aplikasi ataupun fitur yang bisa membuat aplikasi tanpa coding, misalnya untuk absensi, buat juga tracking inventory itu juga bisa. Terus yang ketiga, yang mungkin teman-teman mungkin sangat butuhkan di era yang banyak cyber attack ini adalah security feature-nya itu juga berbeda, karena di situ bisa ada sandboxing untuk mengisolasi jika ada kejadian tidak diinginkan dengan cyber threat ya di situ. Itu juga salah satu fitur yang berbeda dengan Fundamental Study. Nah, tadi kan udah menarik banget nih apa yang disampaikan oleh Mas Pandu gitu ya. Ada yang fundamental, ada juga yang berbayar. Mungkin kalau institusi pendidikan pengennya sih gratis aja gitu ya. Dan mungkin sudah cukup gitu. Terutama dengan storage-nya juga yang sebenarnya sudah dapat banyak gitu ya, Mas Pandu. Nah, tapi ada nggak sih contoh penggunaan yang sudah berbayar gitu ya di institusi pendidikan tinggi atau menengah mungkin yang bisa di-share nih? Kira-kira best practice-nya apa sih dan mereka sudah menggunakan apa aja sih di institusi mereka itu? Baik. Jadi kebanyakan customer kami ketika melakukan upgrade ke Education Plus ataupun Teaching and Learning, biasanya pain point yang pertama adalah storage. Kenapa? Karena penyimpanan di era yang sangat visual ini, biasanya mereka membutuhkan penyimpanan yang sangat besar. Dan kami sangat senang, berarti kan ketika penyimpanan itu melebihi, berarti dipakai. Bahwa mereka tidak hanya daftar, tetapi juga dipakai juga. Terus yang kedua adalah best practice-nya, salah satunya banyak sekolah-sekolah di Indonesia ini, dari level K12 maupun pendidikan tinggi, selain penyimpanan adalah mereka membutuhkan fitur kolaboratif. Ataupun asynchronous learning. Ketika adanya Google Meet yang fitur recording tadi, seorang dosen bisa merekam kelasnya dan juga bisa memberikan hasil recordingnya kepada mungkin mahasiswa yang sakit atau mahasiswa yang tidak berhalangan ya gitu. Jadinya pembelajaran itu tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga bisa dilakukan di mana saja. Seperti itu kurang lebih fitur-fitur yang saya rasa salah satu best practice di Indonesia. Menarik tadi Mas Pandu bilang ada storage gitu ya. Mereka memutuskan untuk upgrade ketika storage-nya mungkin dirasa kurang. Emang tambahannya berapa sih Mas Pandu kalau untuk di paid edition gitu? Jadi kalau untuk paid edition sendiri, untuk tambahannya itu tergantung kepada usernya masing-masing. Ada berapa user di dalam satu domain tersebut, dan juga nanti ada yang, tetapi balik lagi, nanti kami pun juga di edisi berbayar ini juga mempunyai program di mana kami membantu customer untuk melakukan transisi tersebut. Jadi kenapa seperti itu? Kadang kami juga melihat beberapa institusi melakukan upgrade, tetapi tidak melakukan pembatasan ataupun limitasi kepada usernya itu storage-nya berapa masing-masing user. Jadi misalnya Mbak Maitza suka nonton film Korea. Ternyata disimpannya di akun pendidikannya Mbak Maitza. Itu kan tidak bijak sebenarnya. Jadi biasanya kami juga membantu dan melalui partner kami juga Pointstar untuk melakukan transisi yang sangat smooth itu seperti itu. Jadi bisa di limit juga ya, maksudnya ketika sudah upgrade ke plus gitu ya, dengan tambahan storage yang ada, itu kita bisa ngelimit juga dari per usernya berapa. Dan memang itu concern kami sebenarnya. Concern kami adalah bahwa memang ketika menggunakan akun pendidikan haruslah digunakan untuk istilahnya untuk pendidikan saja. Jadi biasanya kami berikan best practice, kami berikan pelatihan melalui partner kami, dan juga yang ketiga yang kami pentingkan adalah ketika upgrade tersebut juga perlu dilakukan health check ataupun istilahnya dilihat performa domainnya seperti apa. Gitu. Nah, feedbacknya gimana sih Mas Pandu selama ini gitu ya dari institusi pendidikan mungkin yang sudah dibantu oleh partner-partner juga gitu? Apakah adopsinya jadi lebih maksimal atau
gimana sih pembelajaran mereka mungkin jadi lebih efektif gitu ya. Bisa di-share nggak Mas Pandu? Jadi kalau contohnya ada salah satu pendidikan tinggi, kenapa mereka memilih kami sebagai Google Education Plus, karena dilihat satu dari fiturnya itu lengkap. Jadi karena kami punya alat produktivitas, punya video conferencing, bahkan punya aplikasi yang bisa membantu pembelajaran seperti Google Sheets dan AppSheet tadi, mereka melakukan penghematan budget. Instead of langganan 3-5 istilahnya penyedia, mereka hanya menggunakan Google Education Plus untuk men-streamline semua layanannya. Jadi secara keamanan pun, secara data, biasanya kan kita suka ngomongin soal cyber security ya sekarang ya. Betul sekali. Data privacy issue. Dan kami di dunia pendidikan itu, khususnya di Education Plus, sangat concern dengan data. Jadi data customer adalah data customer. Bahkan misalnya menggunakan Gemini, AI chatbot kami di dalam institusi tersebut, data customer tersebut tidak diambil ataupun dibuat untuk melatih LLM yang ada di luar sana. Jadi terpisah datanya. Terpisah ya datanya. Oke. Nah, jadi mungkin itu dia ya sekilas tentang Google for Education. Terutama di sini aku bahasnya lebih ke workspace-nya gitu ya. Tapi mungkin ada yang lain juga kayak Chromebook. Mungkin Mas Pandu bisa kasih teaser sedikit Chromebook itu apa? Kita bahas di episode selanjutnya mungkin. Ya, kalau teman-teman mungkin biasa pakai laptop, Chromebook itu sebenarnya sama aja kayak laptop biasanya. Yang membedakan adalah OS-nya. Jadi kan kita punya beberapa OS di dunia ini gitu. Ada Chrome OS, ada OS lainnya itu. Dan membedakan Chrome OS dengan OS lainnya dan khususnya Chromebook adalah dari segi keamanan. Dari segi keamanan apa sih sebenarnya? Biasanya di sekolah itu punya concern terhadap konten apa yang diakses dan juga bagaimana bisa mengontrol fitur-fitur yang bisa diakses oleh siswa ataupun mahasiswanya. Dengan adanya Chromebook ditambah dengan lisensi namanya Chrome Education Upgrade, sekolah ataupun institusi pendidikan bisa mengontrol device-nya di mana saja, kapan saja, dan one click away dari super admin-nya. Itu yang membedakan kami. Dan makanya Chromebook sendiri secara global itu adalah alat pendidikan nomor 1 di dunia saat ini, dan hopefully di Indonesia someday bisa menjadi nomor 1 juga. Nah, berarti dengan adanya si Chromebook ini, jadi benar ya satu ekosistem Google for Education sudah maksimal sekali gitu. Ketika penggunaan satu institusi itu nggak cuma Google Workspace-nya, tapi Chromebook-nya juga. Oke. Nah, itulah tadi sekilas tentang Google for Education, Sobat Juara di rumah gitu ya. Nah, mungkin bagi Sobat Juara yang sekolahnya atau institusi pendidikan tingginya mau beralih gitu ya, mau mungkin bertanya-tanya nih tentang Google for Education, bisa kontak ke Mas Pandu? Bisa kontak ke Poinstar aja. Bisa langsung ke Poinstar juga ya? Karena Poinstar adalah official reseller dari kami, official partner dari Google for Education. Itu dia. Nah, jadi jangan lupa Sobat Juara kalau misalnya tertarik untuk cari tahu lebih jauh tentang Google for Education, bisa menghubungi kami di www.poinstar.co.id atau bisa juga ke www.kelasjuara.id atau bisa menghubungi email ya, kontak melalui email di bawah ini. Di sini. Di sini. Oke, thank you so much Mas Pandu. Sama-sama Mbak sudah mau datang ke Kelas Juara Reborn ya, ini episode pertama. Dan nantinya pasti akan ada lagi episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih spesial lagi. So thank you so much Mas Pandu. Thank you, sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Bye-bye.